Kalau Umi sendiri ya sejauh yang usia nanti Allah berikan, tetap pengen mensupport ya dalam hal ini adalah apa yang sekarang Abi kerjain gitu. Jadi karena memang tadi dari awal nikah sampai sekarang ya sebagai supporter, baik di situ sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak. Problem-problem dalam rumah tangga itu akan menjadi besar, akan menjadi parah apabila tidak dikomunikasikan, jadi ya. Dan selama kita 16 tahun menikah, kita sangat paham itu ya, bahwasanya problematika rumah tangga itu menjadi problem besar kalau tidak dikomunikasikan. Problemnya lagi adalah manusia itu seringkali merasa gengsi. Abi ketika marah sama Umi, Abi jangankan ngomong, lihat aja nggak mau, gitu kan ya. Jangankan ngomong, dekat aja nggak mau, itu kan kadang-kadang susah. Begitupun juga Ummu Alila juga sama. Terkadang ketika dia punya problem, dia lebih banyak diem, dia lebih banyak mendem dan seterusnya. Padahal Abi pengen dikeluarin gitu kan ya. Ayo apa yang menjadi masalah, omong dong dan segala macam. Kalau sebaliknya gitu ya. Nah, tapi yang menjadi kita tuh tetap bisa bareng adalah balik lagi ya Umi ya. Kita punya visi yang kita nggak negosiasikan. Visi yang tidak bisa kita negosiasikan itu adalah bahwa kita nikah karena Allah. Selama itu bukan berkaitan dengan visi itu atau tidak mengganggu visi, maka apa alasannya saya marah sebenarnya atau marah lama, nggak ada alasan, maka itu yang menjadikan kita bisa baik lagi atau bisa balik lagi dan kemudian bisa bareng-bareng lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perkara-perkara yang selain visi. Contoh misalnya empat anak itu kan Umi yang ngelahirin ya, dan Abi yang lihat gitu kan. Jelas siapa lagi? Dan Abi yang ngelihat empat-empatnya lahir keluar dari perut Umi, itu merupakan sebuah hal yang bagi Abi sesuatu yang sangat yang sangat Abi sulit untuk lupakan. Maka ketika Umi melakukan hal-hal sederhana, ya Allah terus kemudian ingatin Abi, itu sudah ngelahirin 4 anakmu loh. Maksudnya, dan kamu lihat kan bagaimana susahnya ketika ngelahirin itu dan kamu nggak rasain itu, maka harusnya kamu punya sabar yang lebih besar. Nah, itu perkara-perkara teknis, mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan untuk kita. Nah, dan itu menjadi sebuah hal yang penting juga dalam rumah tangga, mengingat kebaikan, mengingat kebersamaan dan seterusnya. Selain daripada visi, karena visi itu memang akan menjaga kita daripada pertengkaran besar, tapi tidak untuk pertengkaran kecil. Dan itu pasti terjadi dalam rumah tangga, perbedaan pandangan dan segala macam. Jadi tetap ada dua itu sih, visi, yang kedua adalah kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya, kalau Umi sendiri ya kita sudah berpegang pada hadis yang senantiasa kita ini ya sampaikan juga kepada forum ibu-ibu biasanya, kemudian juga ke mat'u dakwah kita. Dan di situ sebenarnya dengan dakwah itu sebenarnya itu untuk kita sendiri ya Bia, bukan yang pertama sih untuk kita sendiri, ngingetin diri kita sendiri sebelum orang lain pastinya, bahwa kita itu prinsipnya Umi adalah ketika kita ada masalah sebisa mungkin jangan pernah menunda untuk meminta maaf dan segera menyelesaikan masalah itu. Jadi Umi sendiri ketika lagi problem nih biasanya ya paling lama sejam lah diem dulu gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak diem-dieman dulu. Nangis. Gitu. Jadi ketika sudah sebenarnya karena marah itu sebentar banget sih hilangnya. Jadi ketika kita sudah ingat lagi tentang Rasulullah, ingat lagi Allah gitu, itu nanti kita tuh langsung lembut lagi hatinya, langsung Umi datang kepada Abi meminta maaf langsung. Mau Abi yang salah, mau yang Umi yang salah, ya datanglah kepada suami kita untuk meminta maaf. Dan memang di situ mungkin inilah peran seorang suami ya Bia. Seorang suami juga harus tegas ya Bia, tegas dalam hal mengkondisikan si istri supaya ketika dia punya ego atau apa, si istri ini ya mungkin kalau seandainya suami yang lain mungkin nggak tahu kalau orang lain ya. Mungkin ada suami yang kayak ngalahan ya, cenderung untuk malah datengin istrinya dulu, ngalam dulu. Nah itu Abi nggak pernah yang kayak begitu, nggak pernah sama sekali gitu kan ya. Terus karena ya dalilnya juga ada. Jadi selama memang permasalahan ini bukan permasalahan maksiat ya, jadi ya ego itu bisanya kita hilangkan lah, langsung datang kepada Abi Umi.
Pertanyaannya sederhana, cewek itu mau laki-laki yang bisa ngatasin masalah atau tidak kan gitu. Kalau cewek ditanya nih, kamu suami kayak apa? Yang bisa ngatasin masalah atau yang kamu yang ngatasin masalah? Ya masa aku yang ngatasin masalah? Ya dia lah yang ngatasin masalah. Kamu mau laki-laki kayak apa? Yang bisa bersikap atau yang tidak bisa bersikap? Ya pasti yang bisa bersikap lah ngambil keputusan. Lah dia pengen laki-laki yang kayak gitu. Ya. Tapi ketika dia bermasalah, dia mau laki-lakinya duluan, nggak bisa. Makanya gini Abi bilang, itu satu paket. Kamu hanya bisa jadi ratu kalau kamu menjadikan suami itu sebagai raja. Waduh. Tapi kalau kamu menjadikan suami sebagai babu, maka kamu adalah istrinya babu. Gitu. jadi suami itu harus punya pride gitu loh di dalam rumah tangganya. Jangan sampai suaminya tuh di dalam rumah tangga nggak punya pride gitu maksudnya. Dia memperlakukan suaminya tuh kayak babu gitu maksudnya kan ya. Suaminya disuruh-suruh, suaminya tidak punya rasa hormat, dia merasa bisa ngontrol suaminya, tapi dia menginginkan suami yang punya determinasi. Dia menginginkan suami spek raja, tapi dia perlakuan suaminya seperti babu gitu. Nah itu yang masya Allah Islam tuh luar biasa, karena Islam tuh fitrah ya. Nah cuman susah ngomong sama orang-orang feminis zaman sekarang gitu. Dia bilang ini adalah apa ya, kayak perbudakan terhadap perempuan. Ya gimana kamu nggak diperbudak, orang kamu memperlakukan laki-laki seperti budak gitu kan. Nah, jadi maksudnya tuh gini, laki-laki itu semua sama pikir Abi. Ketika laki-laki itu dikerasin ya, kebanyakan laki-laki normal, dia justru akan bersikap lebih keras. Tapi ketika laki-laki itu dilembutin, dia akan bersikap lebih lembut lagi. Kecuali nggak normal ya. Kecuali nggak normal. Tapi kalau normal ya insya Allah begitu. Makanya di dalam Islam tuh dia dibatasin. Seorang perempuan tuh harus memperlakukan seorang laki-laki sehingga laki-laki itu tuh punya harga, punya pride gitu maksudnya. Karena laki-laki yang paling penting kan punya harga ya, harga diri. Nah ketika dia sudah punya harga diri, dia tuh akan bersikap punya determinasi, punya keputusan, dia bisa mengatasi masalah, dia bisa untuk bersikap seperti laki-laki jantan gitu maksudnya. Tapi kalau laki-lakinya di rumah itu ya diperlakukan tidak jantan gitu kan ya. Di luar tuh juga sedih hidupnya itu maksudnya. Ya kira-kira gitulah. Ya. Nanti tambah lama tambah parah nanti omongan kita nih. Nanti feminis protes semua ya. Iya benar. Jadi padahal mereka belum nikah. Coba kalau mereka nikah dan mereka tahu. Itulah feminis ini. Justru karena kadang-kadang ya karena laki-laki nggak diperlakukan seperti laki-laki. Itu laki-laki nggak mau. Ingat nggak Abi sama Umi? Ketika kita ngeliat ada pasangan di selebgram, terus Abi bilang, kalau aku jadi laki-lakinya nih, aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak bakal bahagia. Bukan hanya nggak bakal bahagia, laki-laki mana yang mau diperlakukan kayak gitu maksudnya. Di luar diomongin, gitu kan ya, seolah-olah dia itu lemah dan segala macam. Tidak dijadikan sebagai raja di rumah, karena dia merasa bahwa perempuan tuh harus punya sikap, perempuan tuh bukan objek, perempuan tuh tidak bisa didominasi. Suruh buatin teh aja debat gitu kan ya. Aku bukan bawahanmu ya gini-gini. Loh sebentar, kita nih pengen kehidupan tuh damai dan tenang gitu maksudnya. Padahal kalau lah mau dia kemudian buatin suaminya teh dengan ridho dan segala, melayani, dalam tanda kutip melayani suami, itu kan haram banget tuh bagi feminis. Melayani laki-laki haram. Padahal kalau dia mau melakukan itu, dia akan dijadikan ratu oleh suaminya. Insyaallah. Gitu. Udah merasa ratu loh. Tidak itu ternyata. Babu. Gitu babu ya ternyata. Merasa babu ya. Karena Umi menjadikan Abi seperti babu gitu. Iya, jadi kira-kira gitu. Oh, tuh Bibi enggak lah. Iya, enggak, maksud Abi tadi kalau kamu pengen jadi ratu, kamu jadikanlah suamimu sebagai raja. Ya. Jaga harga dirinya, jaga pride-nya. Bahwa dia tuh seorang laki-laki, buat dia tuh jantan gitu maksudnya. Tapi kalau kamu menjadikan suamimu seperti babu, ya kamu berarti jadinya istrinya babu. Jadi kira-kira gitu. Di dunia ya, kita pengen apa? Di akhirat ya udah jelas lah. Ya kalau di akhirat udah jelas ya. Tapi kalau di dunia yang pengen kita, apa yang pengen kita raih berdua ya? Hampir semua yang sudah Allah kabulkan ya, tempat, studio gitu kan ya. Oh Ummu Alila mau punya banyak dia punya kos-kosan, dia pengen punya kayak apa ya? Dia pengen punya kayak rumah binaan Bi. Rumah binaan. Karena kan Umi kan hasil dari rumah binaan Rubin nih ceritanya. Rumah binaan, pengen punya apalagi kebon gitu ya. Iya kebun kalau udah tua ya Bi ya. Iya kalau udah tua pengen punya kebon yang ada kuburannya gitu. Tapi kalau di bidang dakwah yang pengen kita punya adalah ya semacam kayak apa ya? Comment center untuk dakwah ya.
Artinya kita pengen pengen punya sebuah tempat yang jadi kayak mercusuar yang bisa dari situ tuh orang-orang mendapatkan dakwah Islam. Nah, jadi dari comment center itu siapa tahu Allah kemudian menjadikan kita punya kayak Marvel Studio gitu ya. Iya. Bisa buat film-film bioskop dari tempat kita gitu kan ya. Jadi ya semua impian kita tentang dakwah, terutama sekarang dakwah media. Itu yang kita sangat coba pikirin ya. Ambisi pribadi tentu saja ya punya cucu gitu kan. Yang cucunya juga berdakwah gitu ya. Tentu saja ya banyaklah kalau misalnya ya kita mengharapkan bahwa sampai kapanpun ketika sampai matilah Ummu Alil bisa mendampingi dan melihat ketika dakwah itu lebih banyak kebuka lagi. Karena kita menyaksikan dakwah dari awal sampai sekarang kan pesat ya Umi ya. Pesat banget. Berapa 10 tahun yang lalu kita nggak bisa melihat ada orang kerudungan. Sekarang ibu-ibu udah pada kerudungan. 10 tahun yang lalu kita mungkin cuma melihat beberapa orang ketika pergi pengajian. Sekarang kita udah melihat orang berjubel untuk pergi pengajian. Beberapa 15 tahun yang lalu kita belum pernah melihat misalnya dakwah bisa sampai serame ini. Sekarang kita melihat, nah kita berpikir gimana 10 tahun ke depan. Gitu. Tentunya harusnya kalau Allah mengizinkan ini harusnya lebih bagus. Gimana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan? Itu pasti lebih excited di situ. Gitu. Kalau Umi sendiri ya sejauh yang usia nanti Allah berikan, tetap pengen mensupport ya dalam hal ini adalah apa yang sekarang Abi kerjain gitu. Jadi karena memang tadi dari awal nikah sampai sekarang ya sebagai supporter, baik di situ sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak. Istri, partner, ibu. Iya, gitu aja. Jadi kalaupun tadi kayak kepengen punya Rubin, punya apa itu kayak sepintas selalu ya. Jadi kalau memang kadang-kadang kan celutukan kita itu kayak menjadi nyata, tapi tidak pernah sama sekali di kepala Umi itu kayak kewajiban harus kayak begini, harus dan, kayak begini. Dan kita juga gini, dan gitu. kita juga mikir karena dakwah gitu maksudnya. Artinya kalau nggak ada selama kita masih berdakwah it's okay. Ya. Tapi kalau ada terus kita udah nggak berdakwah, nah itu yang nggak oke. Gitu kan ya. Karena membicarakan dunia itu males karena nggak ada habisnya. Tapi kalau kita membicarakan dunia, pengen punya Rubin itu apa ya? Untuk dakwah. Pengen punya tadi comment center itu apa ya? Untuk dakwah. Pengen punya apa lagi tadi kayak kos-kosan untuk apa ya? Untuk dakwah gitu kan ya. Dan segala macam. Nah, itu kita semua mikirin dakwahnya itu sih. Jadi kita menganggap perkembangan hidup kita tuh ya di dalam dakwah, bukan di perkembangan yang lain, bertambahnya angka dalam tabungan dan segala macam nggak penting sih. Ya pentingnya perkembangan harta untuk apa? Untuk dakwah. Jadi kira-kira gitu. Kalau kita tadi udah kita bahas banyak banget ya, panjang banget tentang keluarga muda. Tapi ini kan balik lagi ekspektasi kita ya, Dek ya. Ekspektasi kita adalah lebih banyak lagi keluarga yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita selalu bilang bahwa kita tuh nggak penting karena kita tuh umurnya terbatas. Kita tuh paling kalau orang berkeluarga umur 20-an ya, terlalu 25 dia menikah. Maka kurang lebih dia tuh cuma punya waktu 40 tahun ya. Itu kalau umurnya panjang ya? Itu kalau umurnya panjang. Saat 40 tahun dia sudah 65. Dan 65 orang udah bisa apa? Ya udah nggak ngapain. Dan berarti kita tuh nggak penting. Yang penting ini adalah bagaimana estafet dakwah ini diteruskan pada orang-orang yang lebih hebat. Diteruskan pada orang-orang yang lebih pandai daripada kita. Nah, masa sih kita membuang waktu 40 tahun itu untuk sesuatu yang itu cuma untuk diri kita pribadi, itu maksudnya. Untuk semuanya mikirin tentang kita. Kapan kita punya rumah yang baru, atau kapan kita bisa ganti mobil, atau lebih rendah lagi kapan kita bisa punya HP yang baru dan segala macam. Dan itu sama sekali nggak ada urusan untuk dakwah. Gitu. Itu semua kita cuma mikirin diri kita secara pribadi gitu maksudnya. Semua tentang kita. Kapan kita mau mikirin orang tuh dakwah? Tapi balik lagi ini kan ekspektasi kita yang terlalu besar. Pada orang-orang yang masih muda yang baru nikah dan mereka baru mengenal Islam, tentunya saja kita coba untuk ngasih mereka mindset sebenarnya. Jadi mindset pernikahan kita tuh apa? Yang kita khawatirkan dalam hidup kita tuh apa? Yang nggak boleh kita negosiasikan dalam hidup kita tuh apa? Yang masih bisa dinegosiasikan tuh apa? Ada orang yang baru nikah terus bilang, Ustadz, istri saya mau ninggalin saya, Ustadz. Istri saya mau mau pisah dari saya. Abi nanya, kenapa? Karena dia bilang dia nggak bahagia dengan saya. Abi bilang, kenapa dia nggak bahagia?
Apa yang membuat dia nggak bahagia? Coba tanya jelas dulu. Walaupun kita belum langsung ngomong dengan istrinya ya, itu kan cuma aduan suaminya. Kadang-kadang ya problem kan nggak bisa dilihat dari satu pihak. Tapi kalau benar terus dia bilang iya karena dia merasa bahwa sama saya selalu tidak tercukupi secara materi. Abi lalu bilang tuh apa kamu nikah kalau gitu? Karena nikah itu kan bukan tadi balik lagi. Kalau ada orang nikah karena mau menyelesaikan hidupnya atau karena dia tuh mau menyelesaikan masalah hidup, itu sebenarnya dia tidak siap untuk nikah. Orang nikah tuh pengen meraih sesuatu, bukan menyelesaikan masalahnya. Karena saya miskin saya harus nikah supaya saya kaya, enggak gitu juga. Karena saya nggak ada yang nganterin maka saya harus nikah supaya ada yang nganterin, enggak gitu juga. Maka kita selalu berpesan pada teman-teman yang muda itu jangan pernah menstandarkan keberhasilan pernikahan itu dari segi materi, karena itu nggak bakal pernah selesai. Tapi sebelum nikah tuh kamu harus tahu kamu tuh mau nyari apa, bener-bener mau nyari apa dalam pernikahan, apa yang nggak boleh dinegosiasikan dalam pernikahan. Oke Ustadz, aku menikah karena Allah. Kalau benar-benar karena Allah, berarti harusnya nih kamu nggak ada uang, kamu nggak ada masalah dong selama kamu masih bisa dakwah. Kamu nggak punya anak, nggak ada masalah dong selama kamu masih bisa dakwah. Kamu nggak punya mobil, kamu nggak apa-apa dong selama kamu masih bisa dakwah. Tapi kalau misalnya hidupnya justru lebih banyak disibukkan yang lain dan dakwanya justru berkurang, nah itu sekali lagi itu ekspektasi kita. Dan itu yang kita jaga benar-benar dalam hidup kita sampai dengan sekarang. Tapi tentunya manusia kan beda-beda. Benar. Jadi tidak semua tentu harus seperti itu. Ya silahkan saja kalau misalnya mereka merasa bahwa wah ini terlalu berat bagi kita ya, mungkin karena kita aja yang terlalu tinggi ngeset standar dalam hidup kita ya. Dan kita tentunya menginginkan agar orang-orang yang lain yang berdakwah apalagi merasa bahwa tapi ada hal-hal yang baik yang mereka bisa pelajari daripada kehidupan kita. Nah, jadi itu sih sebenarnya kalau Abi. Nah, ada pesan pada yang baru-baru sudah cukup Abi aja udah keren banget itu. Kita juga pernah bikin kayak gitu ya, Dek, banyak kali ya. Untuk apa kita nyari materi? Pas kita di Diyarbakar, kita pernah bikin video ya tentang hidup itu tidak perlu di-set untuk aku harus punya omset rumit gitu ya. Iya, nggak perlu rumit. Yang perlu dibuat rumit itu dakwah itu rumit, harus mikirnya rumit. Tapi kalau hidup itu sudah sederhana aja, apa yang ada udah pakai. Tapi dakwah itu harus rumit gitu maksudnya. Nah, kalau mau berumit-rumit rialah pada perkara-perkara yang tidak lekang dimakan waktu. Tapi kalau perkara-perkara yang lekang dimakan waktu itu enggak perlu terlalu rumit. Nah, jadi kira-kira gitu. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah saya dan Ummu Alila barusan ngobrol banyak tentang keluarga, tentang kehidupan setelah berkeluarga, kehidupan prinsip-prinsip yang kita coba untuk terapkan dalam keluarga kita, dan teman-teman bisa mendapatkan semua ini di YN TV. Subscribe YN TV, lalu klik join, masuk ke membership untuk konten-konten yang menarik kayak gini. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian pastinya nggak nyesel untuk gabung YNTV dan juga masuk ke dalam membershipnya, karena banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapetin. Salah satunya hari ini saya dan Ummu Alila membicarakan tentang rumah tangga, gitu ya Umi ya? Ya benar. Itu aja ya benar. Ikutin gitu ya? Aja tadi. Ikutin aja tadi apa tadi? Jadi membernya jadi apa? YNTV ya berarti ya. Insyaallah. Join membership YNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.